bisa satu orang pimpin kita dalam doa. Ya. Jane, sebentar dulu kita ya. Oke, Neng ada di depan anak. Oke. Apa kami surga yang sama raja kami di dalam Terima kasih Jian, silakan duduk. Oke. Sebelum Ibu mengambil absen, mengecek kehadiran kalian, keluar. Siapkan buku, pulpen di atas meja. Siapkan buku, pulpen, sudah? Oke, Ibu absen dulu ya. Jian, hadir Bu. Winda, Hadir Bu. Putra, Hadir Bu. Charlie, Hadir Bu. Ken, Hadir Bu. Sita, Hadir Bu. Nindi, Hadir Bu. semuanya hadir? Hadir Bu. Oke, terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Tingkatkan kehadiran kalian, tidak boleh ada yang lepas, supaya tidak ketinggalan. Mau belajar? Oke. Baik anak-anak. Di sini Ibu ada bingkai foto. Di sini ada bingkai foto. Perhatikan ke depan. Bingkai foto ini berbentuk apa? Persegi, persegi panjang, atau jajar genjang? Bingkai foto ini berbentuk persegi panjang. Bingkai foto ini bentuknya persegi panjang. Apa yang terjadi ketika kalau bingkai foto ini berbentuk lingkaran atau bulat? Apa yang terjadi? Ada yang tahu? Kalau bingkai foto berbentuk lingkaran atau bulat, berarti bingkai foto itu akan sulit dipasang dan sebagian foto bisa terfoto. Itu kalau bingkai fotonya berbentuk bulat atau lingkaran. Oke anak-anak. Sebelum kita lanjut, Ibu sedikit membacakan tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita belajar bersama Ibu dan kalian semua. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis ciri-ciri bangun datar, sisi, sudut, dan titik sudut. Melalui eksplorasi benda konkret di lingkungan sekitar secara akurat dan mengklarifikasi berbagai jenis bangun datar berdasarkan karakteristik geometrisnya melalui kegiatan observasi atau pengamatan. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama sisi, titik sudut, sudut dari bangun datar. Ada yang tahu bangun datar? Apa saja? Apa saja bangun datar? Tidak tahu? Bangun datar ada persegi panjang dan jajar genjang. Kita akan belajar bersama. Itu adalah bangun datar. Terus kegiatan kita hari ini kan ada diskusi dan presentasi. Sebentar Ibu akan kasih kamu LKPD dan kamu berdiskusi bersama, terus maju ke depan, presentasi di depan, dan teman-teman lain akan mendengarkan. Di sini Ibu akan menggambar ciri-ciri, akan menggambar bangun datar. Kalau mau tulis, kalau tidak
silakan tulis. Nanti Ibu jelaskan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, perhatikan ke depan. Di sini ada bangun datar, Persegi. persegi, persegi panjang dan jajar genjang. Ya. Persegi. Persegi memiliki berapa sisi? Empat. Persegi memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, dan 4. Persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang. Selain 4 sisi, persegi juga memiliki berapa sudut? Empat. 4 sudut. 1, 2, 3, dan 4. yang kamu lihat dari gambar ini, Selain sudut, dia ini lagi buat apa? selain sisi, sudut, Membaca. Sekali lagi. persegi memiliki berapa titik sudut? Ini tepuk tangan dulu untuk kita. Persegi memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Selain persegi, ada persegi panjang. Persegi panjang memiliki berapa pasang sisi yang berhadapan? Persegi memiliki berapa pasang sisi yang berhadapan? Sisi yang sama panjang yang berhadapan ada berapa pasang? Dua. Ini yang sama panjang 1. Sama yang di atas sama dengan yang di bawah. Yang kanan sama dengan yang di kiri. Jadi persegi memiliki dua pasang sisi yang berhadapan. Selain sisi, persegi memiliki berapa sudut? 4. Samanya dia sama dengan persegi. Persegi panjang dan persegi memiliki 4 sudut dan 4 titik sudut. Selain persegi dan persegi panjang, jajar genjang. Jajar genjang memiliki berapa pasang sisi yang berhadapan? 2. Di atas, begitupun di atas dan di bawah, samping kiri dan samping kanan. Di sini Ibu mau jelas. Pengertian panca indera ada Sama jajar genjang juga memiliki 4 titik sudut. pasangan dari lingkungan Oke. Coba ulangi panca indera itu adalah apa? Alat hubungan Contohnya, yang digunakan untuk menerima rancangan dari apa perbedaan kamu lihat atap rumah dengan kira-kira perbedaan atap rumah dengan batako? Kamu tahu batako? Ya. Apa perbedaannya? Atap rumah gajah genjang. Batako persegi panjang dan atap rumah jajah genjang. Nah, miring, atapnya miring. Itu yang disebut jajah genjang. Kenapa persegi maupun persegi panjang beda dengan jajar genjang? Persegi dan persegi panjang tegak lurus, sedangkan jajar genjang miring. Apa yang membuat mereka berbeda? Kenapa persegi dan persegi panjang tegak lurus, sedangkan jajar genjang miring? Karena persegi maupun persegi panjang memiliki sudut 90 derajat. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat.
panjang. Sedangkan jajar genjang dia miring karena dia tidak memiliki 90 derajat. Dia tidak memiliki 90 derajat. Sehingga dia dikatakan miring. Jadi mata fungsinya untuk melihat dan bentuknya Sekarang ibu ingin bertanya, Yang kedua, telinga. Fungsi dari telinga. bagaimana jika semua benda yang ada di sekitar kita berbentuk lingkaran? Apa yang terjadi? Jika semua benda yang ada di sekitar kita yang ada di dunia ini berbentuk lingkaran. Atap rumah berbentuk lingkaran, kursi berbentuk lingkaran, meja berbentuk lingkaran. Apa yang terjadi? Benda akan menjadi tidak kokoh. Jangan ragu-ragu, benda akan menjadi tidak kokoh atau sulit disusun atau ya, benda akan menjadi tidak kokoh atau sulit disusun maupun diatur. Nah, berikut. Apa yang terjadi ketika batu bata yang kamu buat rumah itu tuh tidak berbentuk persegi panjang? Apa yang terjadi ketika batu bata yang biasa kamu buat rumah tidak berbentuk persegi panjang? Dia kan panjang kan? Apa yang terjadi ketika dia tidak berbentuk persegi panjang? Apa yang terjadi kalau dia berbentuk jajar genjang? Kira-kira apa yang terjadi? Buat ada yang lain? Apa yang terjadi ketika tidak berbentuk persegi panjang? Bangunan akan menjadi kurang kuat karena batu bata harusnya berbentuk persegi panjang. Dia tidak bisa kalau berbentuknya miring seperti jajar genjang. Oke. Di sini ibu minta kalian bangun, terus kalian ukur. Kalian ukur meja dan papan, kira-kira dia tegak lurus atau tidak. Sekarang kalian berdiri, kalian bangun berdiri, kalian ukur papan atau meja, kira-kira dia tegak lurus atau tidak. Kira-kira meja tegak lurus atau tidak? Tegak lurus. Coba papan, tegak lurus atau tidak? Tegak. Coba ukur dulu. Tegak lurus atau tidak? Tegak lurus. Berarti bangunan atau benda-benda yang kalian ukur di sini semuanya tegak lurus. Sabar ya. Oke. Kalian tadi sudah mengukur meja dan papan, semuanya tegak lurus. Sekarang kita akan melakukan bedah bentuk. Di sini ibu ada lembaran yang berbentuk persegi panjang. Nanti kalian potong menjadi dua, kira-kira apa yang akan, maksudnya bentuk bangun datar apa yang akan kamu lihat setelah kalian memotong ini. Sabar ya. Bisa lihat.
itu. Panca indera itu terdiri untuk apa? Panca indera itu membantu kita tentunya dalam Ya. Gubila. saat pembelajaran. Oh ya, coba masuk. Kertas yang awalnya berbentuk persegi panjang, setelah kalian memotongnya kira-kira menjadi bangun datar apa? Oke, jadi pentingnya Persegi panjang. Persegi panjang. pendidikan dengan Persegi pendek. Ya. Terima kasih. Baik, tadi kertasnya berbentuk persegi panjang. Ketika dipotong dan dipisahkan, dia akan menjadi Persegi panjang. persegi. Ketika digabungkan kembali, dia akan menjadi panjang. Oke, ini yang disebut mereka saling berhubungan, bukan sekedar gambar mati di buku. Oke, dari penjelasan yang ibu berikan, semuanya sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, ibu mau bertanya. Persegi memiliki berapa sisi? Ya, empat. Persegi panjang memiliki berapa titik sudut? Empat. Oke. Berarti semuanya sudah mengerti ya? Kalau sudah mengerti, kita lanjut. di sini cuma tanya. Cara menjaga kesehatan mata itu kamu dengan cara apa ya kamu lakukan? Cara menjaga mata kamu sendiri itu dengan Kamu cara nanya. Dia kelas 4. Oke. Karena kalian sudah mengerti, di sini ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok kecil. Karena kamu ada 6 orang, jadi kita bagi ke dalam 2 kelompok dengan jumlah 3 orang. jangan terlalu Oke, itu ke sana. Di sini ada LKPD dan suruhannya adalah di sini ada gambar persegi dan persegi panjang dan suruhannya sebutkan jumlah sisi pada persegi panjang. Ini LKPD nanti kerja kelompok. cara menjaga telinga itu bagaimana? Kerja secara berkelompok. Kerja secara berkelompok. Sebentar, ibu minta perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan dan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ibunya. Bisa menjadi. Sudah. Sudah. Cara menjaga telinga itu cara besar. Yang baik itu caranya gimana? Kerja sudah. Kerja sudah.
Iya, terus apa lagi? Kerja sudah. Bravo. Lebih sedikit Bu. Lagi Ya. Bu. Kelompok 2 belum selesai, kerja sudah. Tadi aku bilang jangan terlalu menghiru. Kalau seperti ini aku tidak kiri. Kira-kira kalau aku mau makan, aku tidak tahu Sudah? Bravo. Kalau sudah, kelompok 1 Ibu minta perwakilan maju ke depan. Perwakilan saja. Oke. Selamat disapa teman-teman, terus terima kasih. Selamat pagi Cita. Saya dari kelompok 1 nama kami Cita Daud. Saya Presiden Evaluasi Jasa kita ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Satu, sebutkan jumlah sisi pada persegi dan persegi panjang. Ya. Dua, Dua sisinya ada berapa, Cita? 4. Ada 4. Oke. Kelompok 1 mereka menjawab benar, ya. Jumlah sisi dari persegi dan persegi panjang ada 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Selamat pagi, ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Ya. Sisi persegi dan persegi panjang ada 4. Oke, benar atau tidak? Benar. Benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bilang kamu kelompok Ya, terima kasih Jian. Jadi sisi persegi dan persegi panjang ada 4. Sisi ada 4, terus titik sudutnya ada 4. Oke. Dari sudutnya ada 4, sisinya ada 4. Terus dua pasang memiliki dua sisi yang berhadapan. Dua sisi yang berhadapan, atas dan bawah, kiri dan kanan. Terus kenapa persegi dan persegi panjang? Kenapa persegi dan persegi panjang beda dengan jajar genjang? Karena persegi memiliki 90 derajat, sedangkan jajar genjang tidak. Dari materi yang Ibu jelaskan, ada yang belum mengerti? Sudah semua. Sudah. Kalau sudah mengerti, di sini Jadi itu materi kita hari ini. Ibu akan sedikit bertanya. Dari bangun datar yang ada di sekitar kita, manakah bangun datar yang sering kalian temukan? Maupun alat-alat pertanian kah, atau yang ada di rumah? Contoh dari bangun-bangun datar yang ada di rumah atau alat-alat. Yakin? Pintu berbentuk apa, Cito? Persegi panjang. Persegi panjang. Apalagi? Papan. Meja, ya papan. Apa yang mesti kita pakai? Apa ini? Topi. Topi. Rani. Oke. Om. Oh. Rani. Indah? Jendela. Jendela. Oke. Itu adalah salah satu contoh
Kita lanjut di minggu Depan. Ibu tidak ada tugas karena ibu tahu ibu punya anak-anak ini semuanya pintar ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, karena materi kita telah selesai, simpan kembali buku pulpen kalian ke dalam tas. Sudah? Kalau sudah, kita bangun berdiri siap hati batin untuk berdoa. Kita Satu jari kanan, 1, 2, 3. Satu jari kananku, 1 jari kiriku, ku gabung jadi 2, ku buat jembatan lewat 2 jari kananku, 2 jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat bendera cincin. 4 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Aku percaya akan ada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala Tuhan berkat kita, dan Dia dan Roh Kudus dan bersama dari karunia, yang menyesatkan dan sudah Tuhan, mencarikan Bapa di makan-makan, yang turut berkat dari dalam dari kedua yang bangkit dari orang mati, yang naik surga dan segala yang Maha Kuasa, dan jika yang datang mengampuni diri nanti. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari yang kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Cita. Oke, anak-anak, silahkan pulang. Nanti sampai di rumah belajar lagi ya. Ya. Penyebutannya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan.